Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3858, 3859, 3860. Munai terkejut dan segera mengangkat tangannya, namun embun beku di lengannya tidak kunjung hilang. Munai panik, dia telah berlatih keterampilan berbasis es. Dia kebal terhadap udara dingin seperti ini. Tepat ketika Munai bingung, balok es besar itu mulai retak dan akhirnya hancur total. Sosok Dev juga melesut ke langit. Tinju cahaya suci, seluruh tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan dia tampak seperti makhluk abadi emas yang besar. Bayangan besar dari tinjunya datang langsung ke arah Munai. Munai terkejut dan secara naluriah ingin menghentikannya, namun lengannya membeku dan dia tidak bisa menggunakan teknik tersebut sama sekali. Pukulan ini menjatuhkan Munai ke tanah. Aku akan membuatmu keren, aku akan membuatmu keren. Dev melayang di udara, dengan tanda tinju emas, dia meninju tubuh Munai. Seluruh sekte bergetar, dan Munai meraung dengan marah. Tuan Chen, Anda luar biasa. Melihat adegan ini, Binglu dan yang lainnya berteriak gembira. Wajah Ouyang Zhenhua dan yang lainnya terkejut dan berkata dengan tidak percaya, itu luar biasa. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Dia bisa mengendalikan kultivator puncak alam kesengsaraan dan memukulinya dengan kejam. Tinju macam apa ini? Itu terlihat sangat mengesankan. Mu Yao dan anggota keluargamu semuanya tercengang saat melihat Munai ditinju ke tanah. Baru saja, mereka senang karena Dev bukan tandingan Munai, tetapi dalam sekejap, situasinya telah berbalik. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Dev masih hidup di bawah tekanan balok es besar dengan gelombang dingin yang sangat kuat. Pada saat ini, tubuh Munai telah terhempas ke tanah, tetapi Dev tidak membiarkannya rileks sama sekali, dan pukulan terus menghantamnya. Pakaian Munai sudah compang camping. Sebagai putri sulung keluargamu, dia kini dipukuli. Bahkan pakaiannya robek dan terbuka, membuat Munai merasa tidak tahan. Wajah Munai memerah dan dia meraung seperti binatang buas. Segera setelah itu, gelombang kabut putih dingin meletus dari tubuh Munai, membungkus tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengeksposnya begitu saja. Penghinaan seperti ini lebih buruk daripada membunuhnya. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Munai meraung marah. Dia berharap dia bisa memakan Dev hidup-hidup. Sialan, kamu masih berani berteriak. Wajah Dev dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan badai yang tak ada habisnya. Badai melonjak dan menerbangkan kabut putih dingin yang menutupi tubuh Munai. Kali ini, Munai diekspos di depan semua orang. Tutup mata kalian, tutup mata kalian. Melihat ini, Mu Yao segera meminta semua orang di keluargamu untuk menutup mata. Namun, dia diam-diam membuka matanya untuk mengintip dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, putri tertua dari keluargamu sangat mulia, dan Mu Yao tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Binglu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, wajah mereka terlihat puas. Munai ini telah membunuh begitu banyak saudara perempuan mereka, dan dia pantas diperlakukan seperti ini. Para kultivator lainnya tidak peduli. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan mulai mendiskusikannya secara kritis. Seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluargamu, kulitnya sangat bagus. Lihat betapa putihnya itu, mungkin karena melatih keterampilan tipe S. Seluruh kulitnya sangat bening. Kali ini benar-benar menarik. Bahkan jika kita tidak mendapatkan harta karun apapun, bisa menikmati pemandangan putri kecil keluargamu, itu sudah cukup. Munai gemetar, dan semua komentar orang mencapai telinganya. Dev memandang Munai sambil mencibir, bahkan tanpa berkedip. Di sini, di Dev, tidak ada rasa kasihan, hanya niat membunuh yang kuat. Munai membunuh begitu banyak biarawati, Dev ingin membalaskan dendam mereka. Terlebih lagi, para biarawati itu semuanya telah menderita penghinaan, dan Dev ingin membiarkan Munai merasakan penghinaan itu. Munai menjadi gila, meraung keras, dan tiba-tiba menamparkan keningnya dengan satu tangan. Ini bahaya, wanita tertua hendak membuka segel keluargamu. Mu Yao diam-diam mengagumi sosok Munai, ketika dia tiba-tiba menyadari tingkah gila Munai dan terkejut. Terlihat tanda darah mulai muncul di kulit putih giok Munai. Tanda darah itu sebenarnya membentuk pola yang sangat rumit di tubuh Munai.
Bahkan kulit Munai menjadi merah saat ini. Seiring dengan garis kompleks yang menembus seluruh tubuh, aura mengejutkan muncul di tubuh Munai. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar, dan aura kekerasan mengalir ke segala arah seperti air pasang. Seluruh tubuh Munai diselimuti cahaya merah, dan auranya terus melonjak. Apa yang terjadi? Apakah Munai akan menerobos alam kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana? Suasana yang menakutkan. Apakah begitu mudah untuk menerobos alam Mahayana ini? Semua orang memandang Munai dengan kaget, dan mereka semua dikejutkan oleh aura di tubuhnya. Tidak ada lagi yang mengagumi tubuhnya. Binglu dan yang lainnya juga terlihat cemas, mengkhawatirkan Dev. Dev sendiri juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Munai benar-benar memiliki keterampilan jahat yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan. Harus diketahui bahwa Munai ini berada di puncak alam kesengsaraan. Jika mendapatkan peluang yang baik-baik, dia akan menerobos ke alam Mahayana. Mu Yao dan yang lainnya tidak senang dengan peningkatan kekuatan Munai saat ini. Sebaliknya, mereka semua tampak khawatir. Mereka tahu bahwa melintasi alam kesengsaraan ke alam Mahayana adalah lompatan besar, dan jarak di antara kedua alam itu tidak mudah untuk dilintasi. Munai belum mencapai puncak alam kesengsaraan selama bertahun-tahun. Dia belum dapat menemukan peluang yang tepat. Namun kini, Munai telah membuka segel keluarga Mu dan secara paksa untuk meningkatkan kekuatannya. Harus diketahui, kalau setiap anggota langsung keluarga Mu mempunyai stempel khusus keluarga Mu yang berisi kekuatan nenek moyang keluarga Mu. Namun, kekuatan penyegelan ini tidak bisa digunakan begitu saja, karena begitu diaktifkan, saat kekuatannya meningkat, tubuh juga akan mendapat serangan balik. Paling buruk, jika kekuatannya stagnan, orang tersebut tidak akan pernah menjadi abadi. Atau paling buruk, jika dantiannya rusak, dia akan langsung menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada yang akan membuka segelnya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang Munai belum berada di ujung tanduk, dan mereka masih memiliki Binglu dan yang lainnya sebagai alat tawar-menawar, jadi tidak perlu membuka segel sama sekali. Mungkin Munai terlalu terstimulasi dan tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, wanita adalah makhluk yang paling menghargai tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika dia lihat oleh semua orang? Aura di tubuh Munai terus meningkat. Pada saat ini, kekuatan Munai telah melampaui puncak alam kesengsaraan. Namun, tidak ada bencana petir yang membombardirnya. Artinya, tubuh Munai masih berada di puncak alam kesengsaraan, tetapi kekuatannya telah melampaui puncak alam kesengsaraan. Tuan, apa yang terjadi? Mengapa badai guntur tidak terjadi? Seorang anggota keluarga Ouyang bertanya pada Ouyang Zhenhua dengan bingung. Karena aura ini bukan milik nonamu, seharusnya ini adalah kekuatan bawaan di dalam tubuhnya. Jadi meskipun sekarang kekuatannya melebihi puncak alam kesengsaraan, itu tidak menarik badai guntur. Jika tebakanku benar, kekuatannya tidak akan bertahan lama, dan pasti akan menimbulkan efek samping. Peningkatan kekuatan fisik secara tiba-tiba yang melanggar hukum alam akan menimbulkan reaksi balik. Inilah aturan yang ditaati oleh segala sesuatu di dunia ini. Kita harus mematuhinya. Inilah mengapa saya mengajar kalian, berlatih haruslah bertahap dan stabil. Jangan tergesa-gesa, jangan menjadi oportunis, dan jangan gunakan berbagai keterampilan dan teknik jahat untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Ini pada akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Namun analisisnya memang benar. Kekuatan yang dimiliki Munai saat ini tidak permanen dan perlahan akan hilang tak lama lagi. Mati, Munai meraung, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dev mengerutkan kening dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Ini sangat cepat. Kekuatan alam Mahayana benar-benar kuat. Dev dapat melawan puncak alam kesengsaraan sekarang. Tetapi jika dia secara langsung melawan alam Mahayana, tetapi jika harus berhadapan langsung dengan alam Dewa Sungguh, itu akan menjadi pertarungan yang tidak seimbang. Perlu diketahui, kenaikan dalam alam yang lebih tinggi, kekuatan akan berkembang secara eksponensial. Terutama untuk melintasi jurang dari alam kesengsaraan ke alam Mahayana. Harus diketahui bahwa semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk menerobosnya. Beberapa orang hanya bisa terjebak dalam alam lintasan kesengsaraan sepanjang hidup mereka, dan tidak ada cara untuk menerobos alam Mahayana. Setelah menerobos alam kesengsaraan, seseorang telah menjadi tubuh semi-abadi, dan tidak jauh dari keabadian sejati. Seringkali setelah mencapai alam Mahayana, baik keadaan pikiran maupun pemikirannya juga akan berubah. Perubahan sedang terjadi. Para kultivator setelah alam Mahayana akan lebih memperhatikan budidaya. Mereka hanya selangkah lagi dari keabadian. Godaan dan keinginan yang abadi akan semakin kuat. Inilah sebabnya mengapa di dunia para surga dan manusia jarang terlihat kultivator Mahayana berkeliaran. Kebanyakan dari mereka berlatih dalam pengasingan. Jika tidak ada yang istimewa, seorang kultivator Mahayana tidak akan muncul. Kepala istana-istana Guanghan adalah pengecualian.
Bagaimanapun, dia memikul tugas penting untuk membangun kembali istana Guanghan, dan tidak ada syarat baginya untuk berlatih dalam pengasingan. Dev mundur dengan tajam, tidak berani menghadapi Munai secara langsung. Jika lawan telah mencapai alam Mahayana, Dev akan tetap sadar diri. Melihat Dev tidak berani mengambil tindakan dan terus mundur, Munai berkata dengan dingin, "Kau pikir, kamu bisa melarikan diri?" Dengan suara keras. Untaian udara dingin putih yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari sekitar tubuh Munai, langsung menuju ke arah Dev. Wajah Dev serius, dan dia melambaikan aliran api yang ekstrim, membentuk dinding api di depannya. Cara terbaik untuk menghadapi udara dingin ini adalah dengan api. Udara putih dingin terus menghantam dinding api, menimbulkan semburan suara menderu. Dev mengertakkan gigi dan terus mundur. Melihat ini, Munai berteriak keras, dan kabut dingin di tubuhnya muncrat lagi. Namun, kali ini kabut dingin yang keluar dari tubuh Munai ternyata berwarna-warni, bukan hanya putih. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengerti bagaimana kabut yang sangat dingin ini bisa memiliki warna lain. Terutama Binglu dan lainnya, mereka belum pernah melihat kabut dingin berwarna-warni. Kabut dingin mengembun menjadi pedang panjang berwarna-warni di tangan Munai, dan kemudian bergegas menuju Dev. 2. Setelah suara keras, dinding api yang diangkat Dev dengan seluruh kekuatannya runtuh dalam sekejap di bawah kabut dingin. Tubuh Dev juga langsung terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Dev sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Munai saat ini. Jangan berhadapan langsung dengannya. Orang ini menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Seharusnya tidak memakan waktu lama. Gunakan keunggulanmu dan coba tunda waktu sebanyak mungkin. Pada saat ini, kata Raja Iblis Awan Merah dalam pikiran Dev. Dia juga takut Dev akan mati. Sekarang kedua orang itu seperti belalang di tali, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ketika Dev mendengar ini, saat dia mendarat di tanah, dia mengaktifkan langkah pengendalian api, dan tubuhnya langsung menghilang, dan kemudian muncul ratusan meter jauhnya. Melihat ini, Munai sekali lagi mengendalikan kabut dingin berwarna-warni dan bergegas menuju Dev. Bersambung.